Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pagi hari ini kita akan menjelaskan atau membacakan 10 kitab ulama yang menyebutkan bid'ahnya tahlilan atau bid'ahnya makan-makan di rumah kematian. Bahkan nanti disebutkan ada yang mengharamkan dengan alasan-alasan yang nanti kita akan jelaskan. Sebenarnya yang menyebutkan tentang bid'ahnya tahlilan ini banyak sekali di dalam kitab para ulama, mungkin puluhan ya. Tetapi yang akan kita bacakan pada pagi hari ini 10 kitab saja ya. Jadi kita akan membahas 10 kitab ulama yang menyebutkan tentang bid'ahnya makan-makan di rumah kematian atau yang sering kita sebut tahlilan atau bahasa yang lain kenduri ya. Baik, langsung kitab yang pertama yang menyebutkan tentang bid'ahnya acara tersebut adalah di dalam kitab Madzhabul Arba'ah ya. Di sini disebutkan wa minal bid'il makruhati ma yuf'alul ana min dzabhi dzabaihi 'inda khurujil maiti minal baiti aw 'indal qabri aw i'dadil ta'ami liman yajtami'u lit-ta'ziyati wa taqdimuhu lahum kama yuf'alu dzalika fil afrahi wa mahafilis sururi wa idza kana fil warasati qasirun an darajatil bulughi haruma i'dadul ta'ami wa taqdimuhu. Ini di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Artinya dari sebagian bid'ah yang dimakruhkan, yaitu pekerjaan yang dilakukan di zaman sekarang, yaitu menyembelih sembelihan ketika mayit dikeluarkan dari rumah duka atau ketika mayit sudah dikuburkan, dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang untuk melayat atau takziah, dan menyuguhkannya seperti dalam pesta dan pertemuan kegembiraan kalau diambil dari harta ahli waris yang kurang dari derajat baligh. Hukumnya apa? Hukumnya haram menyediakan makanan dan menyuguhkannya ya. Nah, jadi ini adalah perkara bid'ah di dalam kitab tersebut. Menyuguhkan makanan untuk orang-orang yang melayat itu bid'ah katanya. Apabila hartanya bukan dari harta anak kecil. Tetapi jika yang disuguhkan kepada orang-orang yang takziah atau melayat itu harta dari anak kecil yang orang tuanya meninggal, itu hukumnya haram. Ini di dalam kitab Madzhabul Arba'ah ya. Kemudian kitab yang kedua yang menyebutkan tentang bid'ahnya makan-makan di rumah kematian, yakni di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj atau Sarah Minhaj ya. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam sarahnya, wa ma'tida min ja'li ahli al-mayyit ta'aman liyad'uwan nasa ilaihi bid'atun makruhatun bal kulla dzalika haramun in kana min malin mahjurin aw min maitin alaihi dinun aw yatarattabu alaihi dirarun. Artinya, dan apa yang dijadikan adat oleh orang-orang ketika kematian, yaitu membikin makanan lalu mengundang orang-orang kepadanya, itu termasuk bid'ah yang makruh. Bahkan semua pekerjaan itu hukumnya haram. Hukumnya haram kalau memakai harta yang mesti dihajar. Jadi kalau memakai harta anak kecil tadi yang belum balik, itu hukumnya haram menyuguhkan makanan tersebut. Atau yang disebutkan hukumnya haram itu jika mayitnya mempunyai hutang atau yang menimbulkan kemadharatan dan selainnya. Jadi menyuguhkan makanan untuk orang-orang yang hadir, kalau bukan diambil dari harta anak kecil tadi, itu bid'ah yang dibenci. Tetapi jika yang disuguhkan itu hartanya dari anak kecil, kemudian yang meninggalnya mempunyai hutang, atau jika dibelikan untuk makanan disuguhkan kepada orang-orang akan memberi mudarat,
seperti dia mungkin kedepannya akan susah keluarganya, maka itu hukumnya haram. Ini di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj atau Sarah Minhaj ya. Nah, ini kitab yang kedua. Jadi jika kita bacakan kitab-kitab para ulama, tidak lepas hukumnya dua hukum. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan haram jika yang meninggal mempunyai anak kecil. Jika harta yang dipakai untuk menyuguhkan, membuat acara tahlilan, menyuguhkan untuk yang takziah itu diambil dari harta anak kecil, atau yang meninggalnya mempunyai hutang, atau jika disuguhkan hartanya itu diambil dari harta si mayit dan kedepannya akan membawa madarat, akan membawa kesusahan buat keluarganya, buat anak-anaknya dan seterusnya ya. Kemudian kitab yang ketiga yang menyebutkan bid'ahnya makan-makan di rumah kematian di dalam kitab I'anatul Talibin. Di sini disebutkan wa yukrahu dhiyafatu minat ta'ami min ahlil maiti li'annahu suri'a bis sururi wa hiya bid'atun. Dimakruhkan atau dibenci menyuguhkan makanan dari kematian sebab cara begitu yang dilaksanakan dalam kegembiraan, jadi suguhan tersebut itu termasuk bid'ah ya. Ini di dalam I'anatul Talibin ya. Kitab yang keempat yang menyebutkan tentang bid'ahnya membuat makanan di rumah kematian, yakni di dalam kitab Mawahib Al-Jalil. Abu Abdullah Al-Maghribi di sini menyebutkan, amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi faqad karihahu jama'atun wa adduhu minal bid'i li'annahu lam yunqal fihi syai'un wa laisa dzalika mawdhi'il walaim. Artinya, adapun kegiatan menghidangkan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit dan mengumpulkan orang-orang untuk makanan tersebut, maka hal ini dibenci oleh sekelompok ulama. Mereka menganggap perbuatan tersebut adalah termasuk bid'ah. Karena itu tidak ada satupun nukilan dalil dalam masalah ini, dan momen tersebut bukanlah tempat melaksanakan acara walimah atau kenduri ya. Nah, ini yang keberapa? Nah, ini yang keberapa? Yang keempat, yang kelima? Yang kelima. Baik, yang keempat ya. Nah, ini kitab yang keempat yang menyebutkan bid'ahnya makan-makan di rumah kematian di dalam kitab Mawahib Al-Jalil ya, Abu Abdullah Al-Maghribi. Kemudian yang kitab yang kelima yang menyebutkan bid'ahnya makan-makan di rumah kematian, yaitu di dalam kitab Hasiyah Ad-Dusuki. Di dalam kitab Hasiyah Ad-Dusuki di sini disebutkan oleh Muhammad Arafah Ad-Dusuki, wa amma jam'un nasi ala ta'ami baitil mayyiti fa bid'atun makruhatun. Di sini disebutkan, adapun mengumpulkan orang-orang untuk makan di keluarga mayit, maka itu merupakan bid'ah yang dibenci. Jadi kumpul-kumpul makan-makan di rumah keluarga mayit itu bid'ah yang dibenci. Jadi para ulama selalu mengatakan bid'ah. Jadi jangan dikatakan, jangan alergi mendengar kata bid'ah. Puluhan ulama mereka menyebutkan kata bid'ah ya. Baik, kitab yang keenam yang menyebutkan tentang bid'ahnya makan-makan di rumah kematian, yakni di dalam kitab Syarah Minah Al-Jalil. Disebutkan oleh Muhammad Ulaisi Al-Maliki. Di sini disebutkan, wa ammal ijtima'u ala ta'ami baitil mayyiti fa bid'atun makruhatun illam yakun fil warasati saghirun wa illa fahuwa haramun. Adapun mengumpulkan orang untuk makan-makan di rumah kematian, maka itu hukumnya apa? Bid'ah yang dibenci jika yang meninggal tidak mempunyai anak kecil.
Tetapi jika yang meninggal mempunyai anak kecil, maka hukumnya adalah haram. Ini di dalam kitab Sarah Minah Al-Jalil ya. Kemudian yang ke-6, yang ke-7, kami lupa. Kemudian yang ke-7 yang menyebutkan tentang bid'ahnya membuat makanan di rumah kematian, yakni di dalam kitab I'anatul Talibin ya. Di sini disebutkan ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i 'inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'ami minal bid'il munkarati allati yusabu 'ala man'iha waliul amri. Artinya, adapun apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa kumpul-kumpul di rumah kematian dan membuat makanan, maka itu hukumnya bid'ah yang munkar. Ini bid'ah yang munkar. Kalau ada yang tadi bid'ah yang dibenci, sekarang bid'ah yang munkar. Allati yusabu 'ala man'iha waliul amri, yang pemerintah ketika melarang acara tersebut ini akan mendapatkan pahala. Nah, ini di dalam kitab I'anatul Talibin ya. Kemudian yang ke-8 di dalam Al-Bajjaz diterangkan wa yukrahu ittikhadhu at-ta'ami fil yaumil awwali was-salisi wa ba'dal usbu', dan dibenci membuat makanan di hari pertama kematian, hari ketiga kematian, dan setelah hari ke-7. Kemudian kitab yang ke-9 yakni di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyiti fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yusbi'uhum fa inna dzalika sunnatun. Dan aku menyukai jika para tetangga mayit atau para kerabatnya membuat makanan bagi keluarga mayit yang mengenyangkan mereka pada siang hari atau di malam hari kematiannya, karena hal ini adalah bentuk sunnah dan kebaikan. Jadi yang sunnah kata Imam Syafi'i yaitu para tetangga yang memberikan makanan kepada keluarga yang sedang berduka cita ya. Nah, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah perkataan sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah. Ini juga diterangkan di dalam riwayat Imam Ahmad ya. Di sini disebutkan kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami memandang atau menganggap bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan menyediakan makanan setelah dikuburkannya mayit itu termasuk meratapi mayit atau niyahah ya. Jadi kata para sahabat bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit, makan-makan di sana setelah dikuburkannya mayit itu adalah bagian dari meratapi mayit. Ini kata sahabat ya. Nah, mungkin ini beberapa 10 kitab ulama yang menyebutkan tentang bid'ahnya makan-makan di rumah kematian ya.